SIT, RA, SD, SMP, SMA, RTA, SIT, catering yang dirahmati Allah SWT. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah yang hari ini hadir di forum Zoom kita. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah SWT, kita panjatkan atas nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah. Ramadan yang betul-betul kita tunggu ya. Alhamdulillah hari ini hadir ya. Hari ini tamu istimewa itu berkenan hadir di rumah kita masing-masing ya. Mari sama-sama kita manfaatkan, kita sambut tamu ini dengan sebaik-baiknya ya, sehingga nanti ketika pulang ya tamu ini betul-betul membawa kesan ya, kesan yang baik. Dan mudah-mudahan walaupun baru awal ya, kita mudah-mudahan berharap pada Allah SWT tahun depan juga ditemukan dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam teruntuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nanti-nantikan syafaat beliau di zaumil akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, gimana kabarnya? Baik, sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke, kita pagi hari ini kita cek ya, Bapak Ibu ya. Yang punya apa yel-yel ya bisa disampaikan yel-yelnya ya. Kita presensi dari unit kita masing-masing ya. Saya akan sebutkan unitnya, nanti Bapak Ibu yang punya yel ya silahkan diucapkan, yang nggak punya ya halo gitu saya. Assalamualaikum gitu ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita cek dari yang paling kecil siswanya ya. TPAIT Ar-Raihan. Mana ini TPAIT Ar-Raihan? TPAIT Ar-Raihan. Mengasuh dengan sepenuh hati. Alhamdulillah. Sudah punya teman ini Bu Azizah? Sampun Pak Tri. Alhamdulillah. Sampun. Ada Bu Ari, ada Bu Endang, ada Bu Rusti. Terima kasih Bu Azizah. Berikutnya KBIT Ar-Raihan. Baik, Soli dan Solihah. Alhamdulillah. Sudah berapa ini krunya Bu? Anum, krunya berapa ini? Banyak Pak. Alhamdulillah. Mantap ya. Sekarang selanjutnya RA Ar-Raihan. Mandiri. Alhamdulillah, mantap, banyak ini Mas ya. Mantap. Bu Nur. Iya Pak, siap. Ya, alhamdulillah, oke ya. Selanjutnya ya SD Ar-Raihan. Terwujudnya generasi Qurani, cerdas, mandiri, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Yes, alhamdulillah. Berapa orang nih Bu ini krunya? Dereng ngecek Pak. Pelonton Pak. Alhamdulillah. Ya. Banyak ya, insya Allah ya. Baik, selanjutnya SMBIT Ar-Raihan. Assalamualaikum, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Kota juga sudah ada kayaknya tadi itu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Lulu. Berikutnya SMAIT Ar-Raihan. Qurani, mandiri, mandiri, terampil berteknologi. Mantap ya. Semangat. Ini RTA banyak yang ikut ya. Ini yang jadi irisannya dengan RTA ya. RTA Ar-Raihan. Mana ini? Halo. Halo Pak, saya juga. Iya. Ya. Oke, terima kasih. HSIT. Oke, sudah hadir belum? Baik, sambil ditunggu ya, insya Allah ya. Selanjutnya, nah ini hari ini nggak ada makan ini ya. Catering Ar-Raihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, masya Allah ya.
Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa hari ini, pagi hari ini insya Allah ini awal Ramadan ya, sama-sama kita akan mendengarkan taujih ya dari Ketua Yayasan Ar-Raihan. Namun sebelumnya untuk keberkahan Bapak Ibu rahimakumullah, mari sama-sama forum ini kita buka dengan meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita semakin berkah ya insya Allah, dan untuk semakin menambah keberkahan forum kita akan sama-sama dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ya, insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Saiful Fajar Shodiq. Kepada beliau kami persilahkan, semoga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan coba murajaah surat Al-Mutaffifin saja. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين
أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Saiful. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan berkahnya ya untuk kita bersama insyaallah di bulan Quran, bulan yang istimewa, bulan puasa ini ya insyaallah ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan ya arahan tauji awal Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan kita, Ustadz Haji Agus Effendi Sarjana Ekonomi. Kepada beliau, kami persilahkan. Semoga Ustadz. Baik, tes. Dengaran ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa bana qulubina wa bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pembina yayasan, pengawas dan pengurus yayasan yang saya hormati, para kepala unit dari SMIT, SMBT, STT, RA, KPT, TPA, RTA yang di Kantul maupun di BPS, Pondok Pesantren, Ar-Rayhan, juga yang bertugas di catering, toko, konveksi, dan lain-lain. Sudah bersyukur kepada Allah SWT pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan yang sudah dilimpahkan oleh Allah pada kita semua. Mudah-mudahan kenikmatan ini bisa kita syukuri, bisa kita pertahankan, dan kita bergembira, berbahagia dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT pada kita ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Qutbatul Ulya, teladan tertinggi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perantara beliau, kita bisa mengenal Allah, bisa bermakrifatullah, bisa mengenal Rasulullah dengan segala risalahnya. Kita juga bisa mengenal Islam dengan kesempurnaannya. Kita bisa bermuamalah dengan kenyamanan untuk semua orang, semua pihak. Juga dengan perantara beliau, kita mampu insya Allah menyeimbangkan hidup dengan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian mudah-mudahan kita diizinkan nanti
bertetangga dengan beliau di surga insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi sudah disinggung Pak Tri, makasih Pak Tri waktunya. Ini sampai jam berapa ini nanti ya? Jam 8, Pak. 8. Kalau di jam kantor itu jam 7 kurang 1/4 ya. Nanti diingatkan ya. Iya, insyaallah. Kan lihat-lihat jam lah mati. Baik, sekarang jam berapa Pak Tri? Sekarang jam 7.25. Oh ya, setengah jam ya. Baik. Iya, Bapak Ibu azan, sekalian yang insyaallah. dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana yang dalam ketika kita tarhib Ramadan, kita menyambut Ramadan kemarin dengan Ustaz Hudori, diingatkan bagaimana kita bisa sukses gitu ya, dimaksud sukses di bulan Ramadan ini. Saya kira saya tidak akan mengulangi karena sudah dicatat Bu Marmi yang sangat runtut gitu ya. Makasih Bu Marmi atas catatannya. Pagi ini kita tidak minum infus butter ya, karena puasa. Saya ingin sedikit aja mengingatkan kita semua. Ramadan itu memang sudah dirancang oleh Allah SWT untuk memanjakan kita. Karena kenapa saya memanjakan? Karena memang Rasulullah itu kan Habibullah, jadi kekasih Allah yang sejak awal diciptakan alam semesta ini sudah dirancang bagaimana di akhir zaman itu akan diutus Nabi terakhir, namanya Nabi Muhammad SAW. Risalahnya juga risalah terakhir, risalah yang sempurna. Kemudian kalau kita membaca tarikh atau membaca riwayat hidup biografi Rasulullah itu juga menjadi manusia sempurna. Kita dari mungkin kalau yang terkenal atau kita sering mendengar Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf, tapi penjelasan riwayat Nabi Yusuf itu kan sangat terbatas. Karena Rasulullah itu kan tingginya rata-rata, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu dari segi fisik gitu ya. Kemudian rambutnya tidak keriting, tapi juga tidak lurus. Tapi orang yang memandang itu sangat suka, sangat cinta, kagum gitu ya. Bahkan ada sahabat yang membandingkan ketika bulan purnama, memandangi bulan purnama, kemudian memandang wajah Rasulullah, kemudian melihat membandingkan, ternyata lebih indah daripada wajah Rasulullah itu lebih indah daripada bulan purnama yang disaksikan oleh sahabat itu. Kemudian juga wangi tubuhnya, lembut kulitnya. Dalam riwayat itu kalau saya membaca ya ini sangat sempurna. Jadi sampai cerita tentang cara jalannya, bagaimana perutnya. Oke. Kenapa toh? Ya, siapa yang rondo ini? Baik, saya lanjutkan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah nanti di surga Allah dengan Rasulullah SAW. Kemarin saya juga ketika Bu Desti menyampaikan sudah di Medina, saya sampaikan titip salam untuk beliau kepada Rasulullah. Salam, dan ternyata Bu Desti menyampaikan bahwa semua Pak, termasuk semua guru karyawan Yayasan Ar-Rayhan sudah bareng-bareng saya sampaikan salawat kepada beliau.
Mudah-mudahan ini jadi bukti kecintaan kita proses. Baik Bapak Ibu sekalian, spesial Ramadan sekali lagi ini kemarin sudah disampaikan. Saya mengulang sedikit bahwa ini istimewa, kemudian kayak dimanjakan. Jadi di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan malam Lailatul Qadar. Ini saya sampaikan awal karena Lailatul Qadar ini tidak ada jaminan kapan akan turunnya. Jadi yang akan mendapatkan adalah orang-orang yang mencari. Jadi orang yang bertemu itu orang yang mencarinya dan sengaja ingin bertemu. Kalau orang memang tidak sengaja mencari, itu ya tidak akan ketemu. Maka niat dari awal ini, Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk memang kita sengaja mencari malam Lailatul Qadar. Apakah itu malam pertama, kedua, dan sebagainya, atau sampai ke malam ke-30 kalau nanti misalnya Ramadan ini sampai 30 hari. Itu yang luar biasa ya, luar biasa karena sesungguhnya ini jawaban Allah Ta'ala karena para sahabat ada yang bertanya, umur umat-umat terdahulu itu kan panjang-panjang, ibadahnya banyak, tapi umur kaum muslimin, umat Nabi Muhammad ini kan pendek-pendek, antara 60 sampai 70. Rasulullah 64 tahun jika dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka disinilah keistimewaan itu Rasulullah Allah Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar yang barang siapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar maka tentu orang yang beribadah kuat pada malam hari itu nggak mungkin kalau orang yang memang tidak beribadah tidak sengaja mencari, maka di malam yang sama pun tidak semua orang dalam satu masjid atau dalam satu kawasan itu pun tidak akan mendapatkan hal yang sama. Maka dia akan mendapatkan kebaikan itu lebih dari 1000 bulan. Nah, itulah kenapa saya sampaikan tadi ini manja banget. Jadi diberikan kesempatan yang luar biasa. Kemudian juga yang lain. Jadi peribadatan kita itu kalau umat-umat terdahulu itu satu kebaikan ya diberikan satu hasanah, satu kebaikan oleh Allah balasan. Tetapi umat Nabi Muhammad itu satu kebaikan dibalas oleh Allah minimal 10 kali kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini lebih lagi Allah memberikan bonus yang luar biasa karena akan dilipat gandakan tanpa batas. Masya Allah. Jadi ini kesempatan yang istimewa yang memang disediakan oleh Allah agar kita itu beribadah semaksimal yang kita mampu. Nah, dalam kondisi semacam inilah Bapak Ibu sekalian bonusnya banyak, kemudian kita itu sudah diistimewakan, dimanjakan oleh Allah, maka tentu kita tidak boleh durhaka, tidak boleh ya padha wae gitu atau tidak punya komitmen untuk bersyukur kepada Allah. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian di bulan yang istimewa ini marilah kita mengoptimalkan ya potensi-potensi yang kita miliki itu untuk ibadah kepada Allah. Tadi malam insya Allah semua sudah berniat dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu. Atau juga kombinasi bahasa Arab dan bahasa Jawa, atau kombinasi bahasa Arab dan bahasa Indonesia, atau mungkin kalau ada yang dari Sunda ya monggo lah dari Sunda juga pakai bahasa Sunda. Tapi ini perlu ya niat yang sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kesungguhan ini Bapak Ibu sekalian harus kita buktikan. Jadi kalau kemarin kita diingatkan oleh Ustadz Kudori untuk yang pertama itu sukses Ramadan. Bagaimana Ramadan kita itu ya berkelas, bermutu gitu ya.
dan sampai seperti yang enggak asal-asalan gitu. Yang penting sahur, yang penting buka gitu. Mari kita mengoptimalkan. Jadi untuk Ramadan tahun ini bagaimana kita bisa lebih bermutu dibandingkan tahun yang lalu. Bahkan yang mungkin lebih sederhananya, bagaimana kita ya menjaga kualitas Ramadan ini, karena tahun depan belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan lagi. Dengan mencari Lailatul Qadar itu belum tentu tahun depan itu kita bisa ada kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, dengan Lailatul Qadar. Maka inilah kesempatan kita untuk mengoptimalkan jadi potensi kita untuk mencari ya, Lailatul Qadar, mencari kualitas Ramadan terbaik gitu, bagi kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ibadah Ramadan ini kan kalau tadi kewajiban itu kan di ayat 183. Baca buku ini. Kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diperintahkan jelas sekali kutiba itu wujibah. Jadi dicatatkan itu maksudnya diwajibkan atas kita itu, atas orang-orang beriman itu adalah berpuasa. Dan agar kita itu mempunyai hubungan sejarah sekaligus juga kita merasa tidak terlalu berat, maka Allah menyamakan seperti banyak sudah diwajibkan sebelumnya. Agar apa? Agar kita itu makin takwa, la'allakum tattaqun, agar mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang tepat. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, kita mengoptimalkan sekali lagi, meningkatkan kualitas ya, kualitas puasa kita itu akan menjadi betul-betul kita menjadi la'allakum tattaqun, sebenarnya kita menjadi manusia yang bertakwa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita berniat, bersungguh-sungguh, kita punya azam untuk meningkatkan ya kualitas puasa kita, tentu ibadah-ibadah yang lain. Dan itu ayyama mabdudat, jadi itu waktu-waktu tertentu. Jadi kewajiban itu hanya waktu-waktu tertentu. Tidak sehari, tidak selamanya, gitu. Tapi kemudian dijelaskan oleh Allah syahrul Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, entah itu 29 hari atau 30 hari. Dan itu enggak, saya kira kita harus dewasa, jadi 29 hari atau 30 hari itu karena kita masih mempunyai berbagai pendapat, yaitu kita harus saling menghormati saja. Karena kalau mestinya itu memang 1, tapi karena kondisi kita ya itu masih seperti ini, ya kita harus moderat, harus menghormati perbedaan itu. Yang penting sebulan. Karena Rasulullah dulu juga kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Bahkan ada yang ketika sahabat, karena kan dulu itu perjalanannya itu jauh, itu penetapan misalnya sekarang tadi pagi ini ada yang bertemu Rasulullah bahwa dia kemarin sudah melihat kemarinnya ya, maka ya udah itu berarti kita utang bareng-bareng. Jadi nanti setelah Idul Fitri tambah 1 mengqadha perhitungan yang istihad yang dan itu enggak dosa, enggak ada masalah. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan yang itu hal yang wajar. Kemudian hadirin yang rahimakumullah, di manapun, ada yang di rumah, ada yang di kamar, ada di kebun gitu ya.
Selanjutnya kita dalam komunitas di Ar-Rayhan, di Yayasan Ar-Rayhan, tentu kita menginginkan bareng-bareng kita menginginkan kualitas yang baik. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya karena kewajiban puasa ini sebulan, ya jadi targetnya kita ya diusahakan untuk bisa 1 bulan penuh itu berpuasa, kecuali yang uzur syar'i, yang melahirkan atau yang sedang menstruasi atau dalam perjalanan. Bahkan dalam perjalanan pun ada sebagian yang menganjurkan untuk tetap puasa kalau dia tetap kuat, kalau dia tetap mampu. Ya, intinya bagaimana kita bisa memaksimalkan puasa Ramadan dan kualitas terbaik, tentu dengan selain menghindari yang membatalkan, tapi juga yang mengurangi fadilahnya. Selain tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan suami istri di siang hari, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga ucapan kita agar nilai ibadah Ramadan ini, ibadah puasa kita itu menjadi sempurna. Ini yang pertama. Sehingga targetnya ya target agar kita semua melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan gembira selama 1 bulan. Kemudian juga tarawehnya, jadi qiyamul lailnya, monggo dioptimalkan untuk selama malam bulan Ramadan itu kita sholat taraweh untuk di musola, di masjid terdekat atau dimanapun bisa dilaksanakan. Ini juga kita harapkan semua guru karyawan juga aktif dalam kegiatan di masyarakat sebagai narasumber, sebagai seksi konsumsi atau apapun lah. Jadi yang bisa dilakukan. Kemudian kalau kemarin Ustadz Bulari juga mengingatkan agar tilawah kita ya sukses, tilawah kita sukses karena Ramadan ini juga bulan diturunkannya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi saya kira Rasulullah sudah melakukan murojaah, melaksanakan yang murojaah tilawah bareng dengan malaikat Jibril, maka kita pun juga demikian, bisa tilawah sendiri, murojaah sendiri, atau bareng-bareng tadarus di masjid, di musola, atau bersama keluarga. Yang intinya kita harapkan untuk yang sudah lancar itu 3 kali khatam. Kalau Bu Desti di sana 10 kali khatam. Kemarin ketika kita sehari bersama Al-Quran juga ada yang 18 juz. Bahkan ada yang 20 juz tapi nggak ngaku. 20 Pak, tapi nggak saya tuliskan 20. Jadi itu dalam 24 jam. Ya mungkin bisa 15 jam membaca terus gitu. Dengan sisanya 9 jam untuk istirahat dan kegiatan yang lain. Tapi diharapkan demikian. Tapi kalau yang masih ikro, ya pokoknya ikronya iso sebulan ini lulus, jadi sampai jilid 6 gitu ya. Kalau yang metode yang lain, intinya bagaimana Ramadan ini kita bisa naik kelas. Jadi yang masih jilid 2 yang menjadi jilid 3, 4 atau bahkan sampai lulus. Nah ini yang untuk tilawahnya, karena ini Ramadan juga adalah bulan turunnya Al-Quran. Ini sudah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu. Bahkan ada ulama itu yang sehari itu dalam ketika Ramadan itu bisa khatam, ada yang khatam 3 kali dalam sehari, ada yang khatam sekali. Karena memang mengkhususkan bahwa Ramadan ini memang untuk memperbanyak tilawah.
Karena apa? Ya karena kita menginginkan keridhaan Allah. Kita tadi yang awal tadi saya sampaikan, jadi satu hasanah saja oleh Allah itu di bulan Ramadan itu dilipat gandakan tanpa batas. Tidak hanya 10 kali. Maka kalau kita membaca Al-Quran dengan berapa itu 6.000 ayat lebih, terus ada berapa ya, kalau Imam Syafi'i mungkin hafal itu berapa hurufnya, alif berapa huruf, ba berapa huruf, ya berapa huruf, itu sampai hafal. Kita enggak hafal-hafal. Tetapi intinya bagaimana kita mengoptimalkan. Jadi bonus yang diberikan oleh Allah itu untuk kebaikan kita. Jadi mengharap keridhaan Allah sehingga kita itu semakin dekat dengan Allah. Itu yang ketiga, selain saumnya, yang mulai atau tarawehnya, juga tilawahnya. Bagaimana tilawah kita untuk Ramadan ini kita optimalkan. Sehingga nanti kita saling mengingatkan, kalau misalnya ada grup, monggo dibuat grup kecil, kelompok-kelompok kecil untuk saling mengingatkan untuk tilawah. Kemudian juga zikir, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira kita itu setiap hari zikir ya. Tapi kita ingatkan kembali untuk zikir maksurat untuk pagi dan petang. Itu kalau Bapak Ibu misalnya belum hafal ya membaca, kalau belum tahu artinya ya baca artinya. Betapa di dalam maksurat itu, zikir maksurat pagi dan petang itu penjagaan yang luar biasa yang sudah dirancang oleh Rasulullah, sering dilakukan oleh Rasulullah karena maksur sering dilakukan oleh Rasulullah. Itu menjadi wirid kita. Ya kalau tidak yang kubro ya subro, yang kurang lebih kalau dibaca mungkin seperempatan jam, 15 menitan. Kalau yang subro mungkin sampai 1,5 jam. Tapi saya kira ini zikir ini juga bagian kesyukuran kita kepada Allah, untuk selalu ingat pada Allah agar Allah itu memberikan penjagaan kepada kita, memberikan rezeki, memberikan kesehatan, memberikan bahkan dibebaskan dari hutang. Itu di zikir maksurat pagi dan petang itu ada semua. Sehingga akan hati kita itu akan jadi lapang, tidak bersempit dada, pikiran kita juga semakin jernih, fisik kita sehat, hati kita juga sehat, tidak ada ghil, tidak ada perasaan-perasaan yang negatif terhadap diri kita, terhadap orang lain, apalagi kepada Allah dan kepada Rasul. Itu justru akan meningkatkan ya, kualitas hati kita. Hati kita semakin lembut, mudah menerima hidayah, mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita juga hubungannya dengan Al-Quran juga kita nambah hafalan. Jadi, kenapa menghafal tidak hafal-hafal? Yang pertama karena memang kita itu tidak niat hafal, naudzubillah. Jadi kita itu sering kita mematikan potensi kita itu dengan pikiran kita sendiri. Misalnya, wah saya sudah tua, nggak bisa menghafal. Nah, ketika mengatakan tidak bisa menghafal, maka disitulah sesungguhnya potensi positif itu mati dengan sendirinya. Atau pikiran kita mengarahkan bahwa kita nggak akan hafal karena sulit, maka disitulah potensi kebaikan itu akan tertutup sehingga kita tidak. Nah, ini untuk di Ramadan ini mari kita menambah hafalan. Jadi monggo ini termasuk mungkin kemarin yang saya sampaikan kepada semua unit, anak-anak kita pun juga demikian. Jadi Ramadan ini kita minta untuk ya meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, banyak menghafal. Jadi kalau yang TPA yang lebih banyak diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dari An-Nas sampai Al-Duha, sesuai dengan target masing-masing. Di KPIT yang 18
surat atau yang di RA ya juz 30 dengan juga yang lain. Jadi kita harapkan tahun ini kita ada peningkatan kualitas hafalan dan kualitas tilawahnya. Jadi semua, jadi tidak hanya anak-anak tapi juga guru karyawan. Jadi kita semua bareng-bareng. Mudah-mudahan dan bareng-bareng ini akan lebih. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6, kita harapkan juga kita sedekah setiap hari. Sedekah terhadap harta kita setiap hari. Entah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, atau makanan, atau mungkin buku, atau mungkin perabot, gitu, atau mungkin baju, sarung, jari, mukena, jilbab, dan sebagainya. Jadi setiap hari kita harapkan kita semua sedekah. Tidak hanya senyum ya, jadi sedekahnya tidak hanya senyum. Tapi harta yang kita miliki itu apa yang bisa kita sedekahkan. Karena sedekah itu juga akan membantu kita, melindungi kita dari panasnya api neraka, sempitnya rezeki, dan saya kira ada kajian tersendiri terhadap itu, tapi kami berharap, kita semua berharap setiap hari itu ada sedekah. Apalagi nanti di tanggal 29, insya Allah kita akan kedatangan tamu Syekh dari Palestina, tempatnya di SMP IT Ar-Rayhan. Jadi kita mohon teman-teman SMP IT dan SMA IT berkolaborasi untuk mensukseskan acara ini. Ini kesempatan kita, jadi untuk bersedekah nanti ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu bisa 3 hari berarti ya, dikumpulkan Senin, Selasa, dan Rabu. Jadi bisa sehari 50.000 berarti 150.000, atau sehari 10.000 berarti 30.000, atau yang lain. Atau mungkin monggo lah itu kita memanage diri kita, memanage keuangan kita, tapi kita harapkan semua terlibat dalam gerakan sedekah ini pada monggo kepada siapapun yang bisa dilakukan. Kemudian untuk yang ke-7, kita harapkan juga membaca surat Yasin atau Al-Kahfi setiap Jumat. Ini maka yang untuk setiap hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumatnya untuk membaca surat Yasin atau surat Al-Kahfi. Bagaimana juga Rasulullah dan para sahabat melakukan itu. Ini kekhususan selain yang tadi kita membaca atau tilawah di ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan Bapak, terutama Bapak-Bapak ya, untuk itikaf. Kita harapkan kalau itikaf Rasulullah itu yang 10 hari full, dari mulai tanggal 21 sampai 29 atau 30 Ramadan. Tapi kita yayasan kemarin memutuskan untuk itikaf, kita latihan itikaf ya 3 hari di tanggal 12, 13, dan 14 untuk bapak-bapak di Masjid TPA. Kemudian kalau ibu-ibu yang berkenan, kemarin sudah ada yang daftar beberapa, nanti di tempatnya di Masjid Atus Soleh atau Masjid SDT Ar-Rayhan. Jadi nanti kalau yang ibu-ibu ini kemarin kita sampaikan ini yang berkenannya yang memang berniat untuk itikaf, kita fasilitasi di Masjid SDT Ar-Rayhan. Sementara bapak-bapak kita harapkan ini menjadi kewajiban kita untuk itikaf di Masjid SDT Ar-Rayhan selama 3 hari. Nanti teknisnya nunggu keterangan dari panitia ya, yang akan menyampaikan
Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal itu yang saya sampaikan, intinya bagaimana kita bisa mengoptimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita juga nggak tahu sebelumnya apakah Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita, karena kita tidak tahu apakah besok akan bertemu lagi atau enggak. Jadi saya harapkan kita semua bisa mengoptimalkan ya kesempatan yang diberikan oleh Allah yang sejak 2 bulan yang lalu kita berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan untuk mengoptimalkan potensi positif kita, kemudian meredam, mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, sehingga bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita menjadi pemenang, jadi pribadi-pribadi unggul, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi-pribadi yang selalu tunduk pada Allah atas perintah-perintahnya, sekaligus juga segera bisa menjauhi larangan-larangannya, bahkan bisa menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu aja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah yang saya sampaikan pada awal Ramadan ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa menyelesaikan ibadah bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sehingga kita harapkan kita saling berdoa, saling menguatkan, saling membantu dalam kebaikan, agar kita semua lulus menjadi pemenang, sehingga menjadi manusia fitri, manusia yang suci, sebagaimana sudah Allah janjikan dan sudah disampaikan oleh Rasulullah. Karena orang yang melaksanakan puasa, shoma Ramadan, imanan, wahsaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni segala dosa yang sudah lalu. Subhanallah, ini saya kira kesempatan yang sangat berharga buat kita. Jadikan ini Ramadan yang terbaik yang bisa kita lakukan selama ini. Dan sekali lagi kita tidak, maksudnya kita berharap mudah-mudahan tahun depan kita bertemu, tapi belum ada jaminan. Sehingga marilah kita sekali lagi mengoptimalkan potensi kita secara bersama-sama di Yayasan Ar-Rayhan ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu atas segala hal. Saya mohon maaf apabila ada khilaf. Selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, puasa dan segala ibadah yang menyertainya. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat kita semua, maafkan dosa-dosa kita, juga meninggikan kita, dan mudah-mudahan kita juga berhak untuk masuk surga di pintu Ar-Rayyan. Sekian, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Bapak Ketua Yayasan Ar-Rayhan, Bapak Haji Agus Effendi SE, atas taujihnya ya, atas arahan untuk kita semua Bapak Ibu. Ini arahan ini membantu untuk kita mengoptimalisasi peran kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatannya ya kepada kita Bapak Ibu untuk bisa sekali lagi optimal ya di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebentar kita cek yang hadir 121 akun ya. Berarti kalau pegawai kita ada 200-an, berarti masih ada yang belum bisa hadir. Karena ini taujih ya. Jadi nanti mohon yang pertama Bapak Ibu untuk presensi, kemudian yang kedua nanti minta bantuan Mbak Purna ya untuk ini bisa di share ya, dibuat YouTube atau gimana gitu. Nanti untuk yang belum bisa hadir, nanti mohon untuk bisa mengikuti ya, karena ini arahan ya, ini taujih dari Ketua Yayasan yang betul-betul membantu kita supaya nanti kita bisa optimal di
bulan Ramadan. Jadi nanti teknisnya yang belum bisa hadir setelah link YouTube-nya atau videonya bisa di-share, nanti kami mohon untuk para kepala unit untuk menyampaikan, kemudian silahkan diberi komentar ya di kolom YouTube-nya itu ya, intisari dari taujihnya ya, supaya memang ini betul-betul membantu kita. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit saya ulang ya, 8 hal arahan dari Ketua Yayasan untuk kita sama-sama agar optimal di bulan Ramadan ini. Yang pertama, puasa ya, ini insya Allah target kita ya full ya, puasa kecuali yang berhalangan tadi. Kemudian yang kedua, tahajud atau tilawah Al-Quran, tahajud atau taraweh ya, ini juga full. Kemudian yang ketiga, tilawah Al-Quran bagi yang sudah lancar ya, ini diharapkan 3 kali khatam ya di bulan Ramadan ini. Intinya ada di peningkatan, kata Ketua Yayasan kita ya, intinya ada di peningkatan. Kalau yang Iqra ya harapannya selesai ya, bisa masuk Al-Quran gitu dan seterusnya ya insya Allah. Kemudian yang keempat adalah zikir al-maksurat pagi dan petang. Yang kelima menambah hafalan. Yang keenam sedekah. Yang ketujuh membaca Yasin atau Al-Kahfi di setiap malam Jumat atau Jumatnya. Dan yang kedelapan beriktikaf. Khusus untuk bapak-bapak di Yayasan Ar-Rayhan memfasilitasi untuk bisa beriktikaf bersama mulai hari Rabu, Kamis, Jumat 12, 13, 14 April 2023. Tempatnya di Masjid TPA. Ini mohon di note sejak sekarang, diagendakan ya, supaya nanti kita bisa betul-betul meluangkan waktu untuk bisa hadir di iktikaf. Pas jam 8, begitu ya? Jamnya 8 pas, arahannya tausiahnya ke kita 8 ya. Alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan nanti juga kita berharap ya Allah SWT memberikan kemenangannya untuk kita bersama. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, karena arahan nggak ada tanya jawab ya Bapak Ibu rahimakumullah, ini arahan untuk kita sama-sama. Mari Bapak Ibu rahimakumullah kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikannya untuk kita bersama. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.